Di masa depan, bukan lagi orang terpintar yang menang, tapi orang yang paling bisa mengelola emosinya. Kita hidup di dunia yang semakin rumit. Persaingan makin tinggi, semua orang berpacu. Tapi anehnya, justru orang yang terlihat paling jenius secara intelektual, banyak yang gagal dalam hidup yang nyata. Ada yang burnout, ada yang kesepian, bahkan banyak yang depresi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita diajarkan untuk jadi pintar, bukan jadi utuh. Padahal hidup bukan sekedar soal angka, logika, dan prestasi. Kalau hidup cuma soal IQ, maka ChatGPT pun bisa lebih hebat dari manusia. Tapi soal empati, kasih sayang, kesadaran, kemampuan berdamai dengan luka batin, AI pun belum bisa dan mungkin gak akan pernah bisa. Sayangnya, banyak manusia justru belum sampai ke level itu. Di video ini, kita akan bahas kenapa EQ justru jadi kunci kesejahteraan di masa depan. Kenapa orang dengan IQ tinggi banyak yang jatuh. Dan kenapa keseimbangan EQ dan IQ adalah hal langka yang mahal. IQ adalah kecerdasan logis, kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan kemampuan akademik. Sedangkan EQ adalah kecerdasan emosi, kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri dan orang lain. Contoh pertanyaan yang memakai IQ. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan secara EQ, bagaimana kita melakukannya dengan sadar dan tidak merusak diri? Kenapa dunia mendewakan IQ? Revolusi industri, pendidikan sistem sekolah, dan dunia kerja sejak abad ke-19 hingga ke-20 mengutamakan kecerdasan logis dan sistemik. Orang pintar secara IQ jadi karyawan, insinyur, ilmuwan, pengacara, bahkan ekonom. EQ dianggap tidak penting, bahkan lembek. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang sukses secara akademik, tapi tidak bahagia. Banyak orang cerdas, tapi tidak bisa mengelola konflik, stres, dan trauma masa kecil. Dunia berubah, manusia butuh keseimbangan baru. Di era digital dan AI, kompetisi IQ jadi tidak relevan. AI bisa lebih cepat, lebih akurat, dan lebih logis. Tapi AI tidak bisa memahami perasaanmu yang sedang depresi, membimbing anak kecil dengan kasih sayang, menyembuhkan luka batin dengan sentuhan emosional. Dunia masa depan butuh pemimpin, pembimbing, penyembuh, dan pendengar, bukan hanya teknisi atau ahli. Kenapa EQ lebih dibutuhkan di masa depan? Yang pertama, manusia akan hidup dalam tekanan yang lebih besar. Mental akan diuji lebih keras dari sebelumnya. Siapa yang tidak bisa mengelola emosi akan tumbang. Kedua, kerja tim, kolaborasi, komunikasi adalah soft skill berbasis EQ. Yang ketiga, konsumen dan masyarakat masa depan lebih sadar emosi. Brand yang berhasil bukan hanya yang pintar, tapi yang bisa menyentuh perasaan orang.
Yang keempat, kesejahteraan bukan hanya materi, tapi kedamaian dalam. Kesejahteraan bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi sejauh mana kamu bisa mengelola dirimu sendiri. Contoh nyata, orang cerdas tapi gagal mengelola emosi. Robin Williams, komedian, aktor brilian, IQ tinggi, bunuh diri karena depresi. Kurt Cobain, musisi jenius, tidak bisa sembuh dari trauma masa kecil. Banyak CEO sukses yang bercerai, kesepian, dan burnout. Di sekitar kita pun banyak anak-anak berprestasi yang drop out karena kecemasan sosial. Pegawai cerdas yang dikeluarkan karena toksik dan tidak bisa kerja sama. Orang yang nyinyir di media sosial itu bukan pintar, tapi IQ-nya rendah yang haus validasi. Nyinyir yang sebenarnya bukan tanda kecerdasan. Itu tanda ego yang minta diakui. Kenapa keseimbangan IQ dan EQ itu sangat langka? Sistem pendidikan lebih berfokus kepada angka, nilai, dan prestasi akademik. Emosi tidak diajarkan di sekolah. Banyak anak diajarkan untuk jadi pintar, tapi tidak pernah diajarkan untuk mengerti dirinya sendiri. Orang yang IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya rendah, biasanya cepat marah, sulit dikritik, menang debat, tapi gagal membangun hubungan, sulit minta maaf, pandai logika, tapi tidak punya empati. Sebaliknya, jika orang yang IQ-nya tinggi tidak perlu menang, yang penting damai, mengerti luka orang lain karena sudah menyembuhkan luka dirinya. Di masa depan, dunia akan dikuasai oleh mesin, tapi hanya manusia yang bisa menciptakan makna. Kalau kamu hanya kejar IQ, maka kamu akan kalah dengan AI. Tapi, kalau kamu bisa latih IQ-mu, kamu tidak akan tergantikan. Mulailah hari ini belajar memahami perasaanmu, belajar berhenti reaktif, latih kesadaran bukan hanya wawasan. Bangun jiwa yang kuat, bukan hanya otak yang tajam. Karena di masa depan, yang paling sejahtera bukan yang paling pintar, tapi yang paling sadar.